dan tempat saya persilahkan. Al-Musnad Imam Ahmad. Kitabnya di depan Anda. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inilah ketika kita menghadapi Bani Targum yang tidak bisa membedakan istilah-istilah hadis, apa itu syarah, apa itu tahqiq, apa itu takhrij. Jadi itu mungkin literasi tambahan untuk saudara Kristen Ya, mempelajari maklumi aja lagi kita. ilmu hadis, apa itu tahqiq, takhrij dan syarah. Syarah ya. Jadi tantangan oleh Ki Ahmad untuk membawakan kitab untuk membantah kitab, kita langsung kepada kitab aslinya, bukan kepada terjemahan ya. Ini kita bukakan Musnad Al-Imam Ahmad. Ahmad ya. Itu Di takhrij langsung ada takhrij. ditakhrij oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud, salah satu Arnaud, ulama ya. hadis besar kontemporer dari Jordania. Iya. Oke, sebentar Ustaz. Penerbitnya Ustaz, penerbitnya. Sebentar Ustaz. Iya. Ustaz, itu kita sudah menjawab tahqiq dalam kitab ini ada yang tahqiq, kalau yang kitab terjemah dia punya PR untuk mengetahui siapa yang tahqiq itu, karena itu. Oh iya, oke, tolong dijawab nanti pertanyaan kami, siapa yang mentahqiq kitab terjemah Anda? Diterbitkan oleh Muassasatul Ar-Risalah. Ar-Risalah, iya. Salah satu penerbit Sekarang- buku-buku Islam ya. Dan Ya, ini kita adalah langsung- kitab jilid ke-44 ini, Saudara. Ada 50 jilid. Kitab Berarti Musnad terjemahannya Imam Ahmad. Kiamat itu nggak lengkap ya, cuma 22 jilid. Kalau kita buka yang ini hanya sampai 22. Kalau di Google itu dicari, yang 50-nya nggak dapat dia. Nggak ada di internet. Menarik ya. Kok bisa beda antara kitab asli yang berjumlah 50 jilid, tiba-tiba terjemahannya jadi 20 jilid ya? 22. Ya, hilang 22 kemana itu yang lain? Iya. Menarik. Makanya kita ya. nggak berpatok sama terjemahan, tapi ya sama yang modal-modal terjemah kita maklumi aja, Tat. Oke, Kita buka ke hadis halaman yang 4. sedang kita bicarakan ada di halaman 441, Ustaz. Ya. Ini 453, ntar 441. 442, 445, 44. Fadhol Ustaz, 441. Oke, ada di halaman 441. Coba kita lihat matan hadisnya, Ustaz. Jangan nanti di framing kita Iya. memalsukan Ummu hadis. Fadil. Ya. An Ummil Fadli. Ya, sama aja, Ustaz, sama. Waktunya jalan terus soalnya. Oke, sama ya, hadisnya sama. Oke, kita langsung Sama, baca. An Ummil Fadli bintil Haris, dari Ummil Fadl, anak Al-Haris, putri Al-Haris, anak Rasulullah SAW, ra'a Ummah Habib binta Abbas. Bahwasanya Rasulullah telah melihat Ummah Habib, putrinya Abbas, wahiyya fauqal fatim, dan dia adalah anak berusia 2 tahun baru selesai disapih. Faqala, berkata Rasulullah, lain balagat bunayyatul Abbas hadhihi, seandainya putrinya Abbas ini hidup besar nanti, wa ana hayyun, dan aku masih hidup, la atazawajannaha, maka aku akan Lihat menikahinya. langsung sanadnya, Ustaz. Maka- Isnaduhu Habis waktunya. dhaif. Oke, waktu sudah habis, teman-teman. Sanadnya Jelas dhaif ya? berdasarkan Baik. dalam kitab Sudah asli habis. yang ditahqiq oleh Syekh Al-Arnaud. Teman-teman, sudah habis Iya. waktunya. Clear, saya rasa clear ya. Oke ya. Udah ya. Oke, kita mulai ya, Ki Ahmad. Sudah oke? Oke. Oke, Ya, silakan. sebentar Kak. Sebentar. Aku ada chat bentar. Ada tukang ini bentar ya. Ini apa namanya? Mencret. Komentarnya kenapa nggak bisa komentar ya orang ini? Kok nggak ada yang komentar kalian, guys? Kok nggak ada yang komentar? Dibisukan mungkin. Mungkin dibisukan Bentar ya, komentarnya. ada apa? Gimana caranya? Ada Gimana laundryan. caranya? Gimana Ada caranya? laundryan datang. Iya, Aku nggak ambil apa-apa. dulu ke bawah. Gimana Gak apa-apa, caranya? kita tunggu. Gak apa-apa, kita tunggu kok. Mau Iya berapa nih, jam gimana juga kita caranya? tunggu kok. Gimana caranya nih, teman-teman? Gimana Metatron caranya? aja dulu, Metatron aja dulu. Gimana caranya Iya. aktifkan komen ya? Gimana nih? Kok Saya nggak nggak bisa tahu sih? juga. Gimana sih? Kenapa komennya nggak bisa? Mungkin terbenat Ica. Gara-gara itu kali ya. Tapi Mungkin. kan tapi Mungkin, akun yang ya. tapi kan akun yang itu yang gede, bukan yang ini. Oh, iya. Coba gimana ya cara mengaktifkan Kok nggak ada yang komentar? Guys, kalian Ya. kenapa kalian nggak ada yang komentar, guys? Nggak bisa komen itu. Iya, Nggak bisa kenapa ya? komen, itu ditutup kan. Coba dicari di pengaturan, Dek. Pengaturan. Ada Coba di cari pengaturan komentar. Nah, ini aktif. Nah, ini kalau nggak aktif dia nggak ada gambar, nggak ada komentar. Coba aktifkan Nah. lagi. Coba aku aktifkan lagi pengaturan komentar. Nah, dia di sini ada, cuman begini-gini doang yang ada, tapi komentarnya kok nggak ada ya? Ya udah, nggak apa-apa. Apa-apa. Apa-apa? Iya, apa? Itu udah ada. Oh, itu ada tuh satu ada tuh.
Oh, Bagus, bagus tuh. kenapa udah kan bisa. cuma satu doang? Udah itu udah bisa itu. Bisa. Oh bisa ya? Oke Bisa. oke oke. Berarti nggak ada yang komen ya? Oh ya udah syukur dah. Biar Mungkin nggak gini ada aja saling- Ica, biar daripada nganggur nggak Oh, jelas tadi gini, nonaktif. Tadi nonaktif. dikasih Oh. 2,5 untuk Metatron, nanti sisa 2,5 untuk kiamat gitu. Iya, Ah, kasih enggak. Metatron aja jawab. Silakan. Nggak bisa. Soalnya kan yang punya data kan kiamat. Metatron Oh. nanti Oke lah. bisa. Oke. Metatron nggak nggak punya apa-apa, data nggak ya. Ada, cuman nanti paling dia menambahin aja. Oh bisa ya? Aduh. Oke teman-teman. Oke. Kita tunggu ya. Ayo, saya baring-baring dulu kalau gitu ya. Nanti Ica Khusus panggil buat ya kalau pelanggan. kiamat udah selesai mencretnya. Oh tadi khusus buat pelanggan apa? Oh oke. Tadi berbayar. Oh kok bisa berbayar? Oke teman-teman, semangat. Oke. Tadi nggak bisa, makanya aku bilang kok nggak ada yang komentar kalian. Iya harus refresh. Makanya kalian jangan ngadu-ngaduin lagi deh. Aduh, apaan sih? Kan saya cuma memberikan tempat, ruang. Udah deh. Iyalah kangen komen. Masa saya nggak kangen komen kalian? Oke, baru Ustaz, Saya- ini naik. Langsung Saya- aja kiamat. Saya nggak selesaikan. punya moderator. Saya nggak punya moderator dari awal. Saya nggak pernah punya Iya. moderator. Udah ya, oke ya. Iya, Nanti oke, waktunya sambil ini dipakai laundry. semaksimalnya aja. Udah? Oke, bentar ya aku buka dulu. Oke, filenya. baik, silakan. Sebentar. Enggak, tadi udah saya buka. Go kiamat. Yes. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi kan saya tunjukkan literatur ini. Tentu kalau kalian kemudian memframing bahwasanya literatur ini tidak lengkap, ini itu ya, ini kan internal kalian. Ini ya saya tunjukin ya. Jadi saya pun mendapat literatur ini itu dari scholar Islam sendiri yang menyediakan kitab-kitab di sini. Ya, di sini dia mengatakan gini, bahkan kalau kalian baca, kalian cari pun, ya ini memang segini. Ada lagi literatur yang mengatakan demikian. Nih, di sini juga ada. Ya, jadi saya kira bagaimana kredibilitasnya, yaitu kalian silakan tegur sendiri, bukan salah saya kalau kemudian kalian merasa ini kurang lengkap. Begitu ya. Nah, jadi di sini ada yang mensyarahkan, kemudian di sini ya kalau kita cek di halaman terakhir, nih, di sini ada tahqiq. Sebenarnya gini ya, sebenarnya ini bukan kewajiban saya untuk menjelaskan tahqiqnya apa. Kemudian Anda seperti bertanya kepada seolah-olah Anda ini dosen saya ini sedang belajar bahasa ini. Loh enggak, ini saya kan lagi mengkritisi di sini dikatakan sahih. Kalau Anda kemudian nggak terima, ya udah ini literatur Anda sendiri, Anda salahkan aja, Anda injek-injek, Anda buang aja. Kok jadi konyol kalian itu? Literatur Islam sendiri justru malah kalian cederai. Nih, di sini dikatakan penutup tahqiqnya, di sini dikatakan demikian, menyelesaikan pentahqiqan dalam kurun peneliti kitab Musnad Ahmad yang sangat besar ini, karya imam dunia pada masanya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Ya sudah, berarti siapa yang mentahqiqkan ini? Ya penelitinya. Lalu kalian merasa lebih cerdas dari mereka. Orang kamu aja dari tadi saya tunggu mana literaturnya, nggak nunjuk-nunjukin. Sekarang mau bersembunyi di bahasa Arab. Itu nanti saya cek loh literaturnya. Kamu tunjukin halaman berapa. Ya, saya minta itu tunjukin halaman berapa. Ya, nanti judulnya apa, Anda mungkin ngambil literaturnya di mana, nanti saya cek itu jilid berapa. Saya cek. Karena begini, kalau kemudian ternyata literatur Islam itu saling bertentangan, ya selamat datang di kebenaran. Memang Islam itu adalah agama yang tidak pasti. Agama yang masing-masing literaturnya bahkan berbeda pendapat. Satu menyatakan Muhammad itu memang doyan sama bocah, satu lagi nggak sepakat, nanti ada lagi yang takiyah, makanya saling sikut-sikutan, itulah Islam.
Gitu. Jadi kalau Anda nggak terima Islam itu saling sikut-sikutan, ya ini kita bisa lihat literatur ini. Jadi kebayang nggak? Mana mungkin ada seorang peneliti Islam mengatakan Muhammad seperti itu yang mana agamanya Islam. Loh, jangan salahin saya. Kan penelitinya dia beragama Islam juga. Dia mengatakan sahih. Lalu Anda menunjukkan literatur lain yang mengatakan itu doif. Lalu yang bermasalah siapa? Apakah saya? Salah saya? Itu salah internalmu sendiri, gampar aja sana. Ada anak kemarin sore debat di TikTok, nyalain peneliti. Siapa kamu? Ya, nih. Jadi kalau Anda mau menyalahkan yang mana di sini dikatakan sanadnya sahih, Anda nggak terima siapa tahqiqnya, siapa tahridnya, itu urusanmu. Di sini Muhammad dikatakan sange sama anak kecil mau dikawinin. Itu ya, silakan Bang Metatron. Jadi jangan ngomel-ngomel kamu di sini. Itu Literaturmu sendiri. aku nambahkan sedikit aja ya. Mungkin ini kita masih ya Kiamat. Mungkin ini kita masih intermezzo ya. Karena ada mungkin nanti data penunjangnya kita bisa nanti dari surat At-Talaq, surat At-Tariq, nanti tentang boleh menggauli wanita yang belum haid. Nanti kan larinya ke situ. Ya fokus aja dulu ke sini. Itu aja yang saya tambahkan. Thank you Kiamat. Makasih Kak Ica. Iya. Masih ada 21 detik Iya. lagi. Oke, ya. Jadi harapan saya begini sih, kalian itu Islam, jangan playing victim dengan internal kalian sendiri. Jangan membodohi Islam awam bahwasanya kami ini menipu loh. Ini kamu udah menunjukkan datanya memang tertulis demikian. Jadi salahkan internal kalian sendiri, jangan cari kambing hitam. Oke, Terima kasih. sudah habis. Silakan ke Ustadz Awang. Ya baik, terima kasih Dek Ica. Menarik ya. Oke. Ntar saya aktifkan dulu kamera, jangan jalankan waktu dulu Kak. Saya aktifkan dulu kamera saya. Astagfirullah. Kok begini ya anunya? Jangan buka baju, Bang. Enggak, saya memang enggak pakai. Astagfirullah. Enggak, ini kameranya kok sorry. begini ya. Lupa mute. Ntar, kamera saya ini nggak aktif. Pakai baju, Bang, katanya. Panas di sini, panas. Ya, ntar ya. Bentar ya, teman-teman ya. Nah, ini kok nggak mau kesimpan ya? Soalnya saya nggak bisa ngaktifin kamera, itu problemnya. Harus begini saya selalu ini. Oke, baik. Ntar ya. Jadi kalau kita lihat data, dijalankan waktu saya. Ya kalau kita lihat datanya Kiamat kan, sebenarnya kalau lihat tahkiknya di sini sebenarnya penutup tahkik saya nggak tahu siapa yang tahkik ya, karena yang di halaman depan kan syarah, ini kan data yang ditunjukkan Kiamat. Dia katakan dengan jelas di sini kok, gini, aku ingin mengadakan perbandingan dengan manuskrip tersebut, tapi rupanya percetakan buru-buru mencetak. Sementara manuskrip tersebut belum sampai kepada aku. Meski demikian, jadi dia buru-buru juga mencetaknya di sini dikatakan kayak gitu. Jadi kekurangan yang ada di dalam ini ada pokoknya gini lah ya. Intinya pertama Kiamat gak bisa menunjukkan antara yang manuskrip. Pertama Kiamat gak bisa menunjukkan manuskrip itu siapa yang mentahriz, tahqiq, syarah. Nah itu kan problem yang harus dilihat dulu oleh teman-teman ya. Harus dipelajari dulu lah kira-kira kalau ingin membahas soalan itu. Nah ketika kami misalnya bawakan kitabnya langsung, terus kemudian dia membantah, itu problemnya gitu. Sebenarnya yang masalah adalah karena kami bukan Bani Hatargum, kami bukan orang yang modal terjemahan lantas berbicara. Ustadz Ali silakan saya pause. Oke. Baik, luar biasa Ustadz Alwan. Jadi jelas teman-teman, ketika kita menanyakan dia mengerti tahqiq, dia tidak tahu tahqiq itu apa.
Ketika kita tanyakan syarah itu pengertiannya apa, dia tidak bisa menjelaskan, tetapi coba-coba menyelami ilmu hadis yang dia tidak mengerti, yang dia tidak punya pengetahuan di dalamnya. Itu seperti seorang bayi diberikan kitab, ya tidak akan dia pernah mengerti apa bacaannya, apa yang dia baca dia tidak mengerti. Dan ketika dia menantang untuk kita berikan tahqiq atau kitab pembanding, kita bukakan terjemahan asli dalam bahasa Arab, kemudian dia menanyakan mana datanya lagi. Luar biasa, kita sudah berkali-kali menunjukkan data. Sekali lagi saya katakan, silakan Ki Ahmad menulis saja di internet, di Google, kitab Musnad Ahmad dalam bahasa Arab Tahqiq Syekh Al-Arnaud. Itu akan keluar berbagai macam link download dalam kitab bahasa Arab. Atau nanti kalau perlu saya kirimkan kepada DM Anda link download kitab-kitab Arab yang otoritatif ya. Itu satu. Yang kedua, narasi-narasi yang tidak merupakan inti dari sebuah ajaran itu kalau diadu berbahaya. Termasuk nanti kami bisa juga mengatakan ternyata dari internal kalian sendiri juga ada narasi-narasi yang mengatakan Yesus menikah. Dari Alkitab mengisyaratkan hal tersebut, dan juga dari penelitian-penelitian dan literasi-literasi yang ditulis oleh para orang Kristen sendiri, bukan orang Islam, yang menyatakan Yesus menikah. Tetapi kalian tentu tidak akan menerima narasi tersebut. Itu kalau kita mau adu-adu ngotot bahwa literasi kita saling bantah-berbantahan, dan literasi kalian juga melakukan hal yang sama. Itulah namanya khazanah keilmuan. Ada orang yang bernarasi dengan literasi tertentu, kemudian ternyata ada bantahannya dengan referensi yang lebih kuat. Maka dalam Islam dikenal dengan ilmu tarjih. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih layak untuk kita terima sebagai referensi. Jadi Ya, Ustaz tadi saya tambahkan sedikit Ustaz tadi. Iya. Ya tolong jadi dibesarin lagi data saya sedikit. Nah, sudah masuk asar juga di sini. Jadi jelas ya. Jadi kalau dia katakan begini, pertama itu terjemahan itu kita tidak, modal kita kalau terjemahan susah memang. Kami sudah menunjukkan ke kitab aslinya. Tadi dia ngemis-ngemis minta tunjukkan kitabnya ya. Dari tadi ini sudah kitabnya langsung ini. Mau gimana lagi? Terus dia katakan loh itu sumber Islam, itu sumber terjemahan. Dan namanya orang menterjemah, kadang translasi bahasa salah, dia salah ngutip. Lebih bagus kita ke kitab aslinya langsung dong. Iya kan? Kalau terjemahan kan Anda bisa salah kutip, Anda bisa salah terjemah, namanya upaya untuk menterjemahkan. Makanya ya fair lah. Jadi kalau cuma modal terjemah, lantas petantang-petenteng tantang orang Islam, siapa sebenarnya membodoh-bodohi orang awam gitu loh? Siapa sebenarnya? Sudah dia awam, membodohi orang awam pula kan? Datang nantang orang Islam, ini ada datanya gini. Itu kayak orang buta menuntun orang buta. Kami bisa bahasa Arab, kami bisa tunjukkan sumber datanya langsung. Kurang apa coba? Makanya sudah sederhana. Kalau memang tidak tahu, tanya sama yang tahu, gitu aja. Kalau kamu tidak tahu, ini kok gimana? Tanya Alwan, ajarin kami dong dari kitab aslinya kayak mana gitu. Ya, gitu maksud saya. Oke, waktu sudah habis. Nah, coba Alwan tunjukkan halamannya dulu. Halaman PDF-nya itu halaman berapa? Halaman PDF apa? Halaman berapa? 441. Yang mana? Mulai aja waktunya. Atas. Waktu dia dimulai. Coba enggak. Saya mau lihat yang literatur tadi 441 itu yang ini saya. Yang itu yang bahasa Arabnya. Halaman Ini berapa? Ya. Besarin yang dulu itu layar coba saya. diperbesar Besarin dulu Kak Ica, sebentar. Besar dulu, bentar. Makanya waktu dijelaskan jangan mencret, dengar baik-baik tadi. Kamu banyak ngomong dari tadi nggak ditunjukin halamannya. Coba tunjukin halaman berapa? Ditunjukin halamannya, ada 600 penonton melihat kita menunjukkan halaman dari tadi. Halaman berapa coba penonton yang ngerti halaman berapa? Kalau tadi dikasih tahu. Harus sabar kita Ustaz Ali. Bentar ya, kiamat ya, sabar ya kiamat ya. Coba Alwan, halaman berapa? Iya, ini lagi dicarikan, sabar. Halaman 441. Sebentar Ustaz Ali. Oke, ini sama ini seperti halaman terjemahan juga 441. Ini halaman berapa ini? 442 itu 442. 442. Ini 441. 441. Coba dibaca ini. Yang di atas. Oke, 441. Baca Metatron. Baca Metatron. 6. Ini Metatron ini baca. Ini Metatron baca. 6. 6. Ya, kamu nunjukinmu tadi. Gini, kalian nggak usah songong. Saya bilang
Kamu debat sama orang Arab asli aja nggak berani langsung mencret Alwan. Gayamu sembunyi di bahasa Arab. Kamu debat dalam bahasa Arab aja nggak bisa. Angka 1 dibilang angka 6. Aduh. Indah, ini mungkin dibaca nih Islam ini. Yang Islam. di bawah itu loh, yang di bawah Yang itu mana? loh. Yang mana enam? Yang mana? Angka Yang satu mana? ya, semua angka satu sama. Berapa? Ya, 442 yang mana Itu enam? loh, V titik Yang mana enam? V Yang mana enam? nol. Yang mana enam? Yang mana enam? V Coba, titik yang V mana enam? nol itu Ina? 7075. Ya, Ah, coba mana enam? Metatron Kan begitu. dibaca dulu. Metatron dibaca dulu nih, dibaca Ayo Metatron. dong, udah jam berapa? Jam 5 nih. Lemah. Ini Apanya dibaca belum dulu baca, Arabnya. baca. Udah, lanjut, Dibaca lanjut, dulu. lanjut. Baca. Arab- Tadi, lanjut. aduh, Baca dulu tadi kita Arabnya. baca. Mama, Ayo. Saya nggak bisa membacakannya. Saya nggak bisa membacakannya. Ah, gitu dong. Udah jelas. Jelas. Allahu Kalau Akbar. angka ya saya tahu semua, gampang. Ustaz Ali sekarang masuk waktu sholat. Antum Itu hadapi artinya lemah. berdua Di ini mereka situ. cukup. Perawinya lemah. Iya. Oh, Ya, udah nah. mau kabur loh. Oke, udah lanjut saya- lanjut Nah, kiamat. gini, Kamu kabur. kalau Saya kamu sholat. punya nyali, Ustaz Ali, kalau kamu- Ustaz Ali di sini aja. Iya, Kalau mau sebentar, Ustaz Ali di sini aja. Saya mau sebentar, sholat dulu. Saya cuma mau kasih satu kali. Itu Oh, belum nggak usah ngetes kabur, bahasa kamu. Arab Saya si Ali. tunjukkan pedofilia di dalam Kalau Islam. kamu punya Saya nyali, tunjukkan ya gini datanya. aja, kamu Ya, datangkan nggak oten usah, nggak usah Arabmu, banyak ngomong kamu kamu. datangkan Iya, oten Arabmu, internal kamu kalian datangkan itu oten Arabmu ke cakar-cakaran sini loh. debat sama Ini saya siapa? giliran Ya saya itu si Ali narasi kemarin loh. kena gampar sama si Giliran Huse, saya. si Ahmad. Kok si Ahmad kamu panggil si Ahmadmu Lanjut itu nggak kiamat berani kiamat. debat sama Ini Pak, saya. ini waktunya Ya, kiamat, Kamu waktunya tanya sama kiamat. si Ahmadmu ketika Ini dia sedang kamu tidak tenang aja, cerdas belum cermat kok, bahasa belum Arab. ngecek, belum Takut dia sama apa-apa. saya. Halo. Aduh, nggak jelas kamu. Siapa yang takut Halo. sama kamu? Saya tantang kamu Ini saya debat. belum keluarin ayat sucimu loh ini. Udah. Nanti tambah kaget lagi ternyata Kalau- kok datanya kalau kiamat kalian didukung sama benar-benar Al-Quran. punya nyali. Ustaz Ali, Iya. Ustaz Ali. Lanjut لا 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 kiamat. بأس أستاذ لا بأس هكذا tadi, نتكلم مع هؤلاء iya. لا Nah, نتركهم Ayo, لا waktunya, نتركهم yuk. Nah, أريد أن أترك Teman-teman. الآن ما شاء الله ما في إشكال. لا بأس الآن. ولهذا يا teman-teman ya, نتكلم ganti بصراحة ke- أمامهم أنهم يعني لابد أن kiamat ya. نضربهم بالقوة Ini هكذا katanya tadi 2 jam. 2 يعني jam kok udah pada mau kabur ini وحدك kenapa? ما في إشكال. ما في Saya mau ما في إشكال tunjukkan loh لكن data-data pedofil لا ننزل dan هكذا juga ننزل بطريقة perbantahan. يعني نقول Kak أمامهم Ica, نريد ini kenapa nih yang الجدال Islam ini في kok pada الظاهر هكذا kejang-kejang sih? Nggak, أيوة nggak. أيوة نعم Gini Boleh ya. ya? Pada kejang-kejang semua. Kalau kamu punya nyali, siapa? Pertemukan saya sama Kiamat, gurumu. kiamat Siapa belum gurumu? ngomong, Woi, Gurumu itu woi. siapa? Waktunya kiamat. Ayo, Kalau bicara Kita sama ini cecemu Kamu aja. nggak kalau level. bahasa Arab Sa- ini saya saya dan puterin Ustaz nih. Alwan Kalau itu kalian nggak mau bahasa level Arab menghadapi berdua saya cecemu puterin biar kayak tambah keren nih. Baca Iya, angka 1 ini- aja kamu bilang angka 6. Aduh. Udah, sekarang level. kiamat ya. Kiamat Nggak ya. level. Kiamatnya mulai ya. Oke, lanjut kiamat. Jadi Iya. kalau memang mau debat Ini yang berdua betul, ngomong Arab, datangkan nggak orang jelas yang nih. berkualitas, jangan kayak cecemu Udah, seperti Ali, kalian. kamu diam. Aduh, Sesungguhnya Alwan dan Ali Kiamat sedang ya. bahasa Arab. cecemu Oke, kalian. kita Tahukah mulai Anda? kiamat ya. Ini waktunya kiamat. Oke, silakan kiamat. Si- Kita mulai silakan. Kiamat, sekarang. Afadol. Silakan bawa guru kalian hadapi saya. Siapa gurumu, Mat? Mau banyak Kiamat ngomong, banyak Gurumu itu Lanjut siapa, kiamat, Mat? lanjut. Nggak usah Gurumu dihiraukan siapa? dulu. Udah. Gurumu itu siapa, Mat? Yuk, kita mulai ya, teman-teman ya. Udah, nggak usah banyak ngomong diskusinya kamu. ini ya. Mau pergi dia mau pergi alasan sholat nanti. Udah. Lanjut kiamat. Yuk, Iya. kita Jadi mulai bahasa- ya. jadi begini ya teman-teman. Angka ya. saja kamu terbalik bacanya. Ini mau Diam ngajak dulu. debat bahasa Arab sama saya. Aduh. Kalau modal terjemahan itu nggak level sama Oke saya. ya. Teman-teman, Kalau- waktunya saya. kiamat. Ayo, Kalau cuma modal kita terjemahan, mulai. enggak sebentar Ica. Mereka mengatakan mereka punya dasar bahasa Arab, tapi ketika kita Ali, minta pembuktian nggak aduh bisa. diam dulu Ali. Pokoknya Fokus, ini ada fokus, waktunya fokus. kiamat, nanti bisa ditanya. Congor Nanti doang ditanya orang ya, besar. oke ya. Ternyata ilmu nggak Biasain, adab dulu ya, adab dulu. ada. Adab apa sama Iya, cecung ini nggak seperti ada kamu? adab ini. Metatron. Oke ya, oke kita Ali, mulai ya. Ali, kamu nggak ada teman-teman adab ya. kamu. Soalnya kita ini diskusi bukan ini. Kita Adab udah pakai apa timer. sama Di-mute cecung? dulu aja kali Kak Ini Ika. kumpulan Aduh. salam, Ali, diam Ali. Udah. Ini Yuk. kalau kamu punya nyali, kita ketemu di Ali hotel. kebiasaan kumpul di Kita salon ini mulutnya nggak bisa diem, nggak ada adab dia debat. Ini masih mau diskusi apa enggak teman-teman?
Udah Karena ini selesai. Udah nggak kuat nih lawan selesai. kiamat. Si Ali. Datanya sudah kita Kalau buka. Datanya sudah kita buka. Kok langsung ini kamu? Jadi kalau kamu memang Lanjut. punya Diam Lanjut kemampuan, dulu ya, Ali. lanjut Aduh. ya. kalau memang punya kemampuan Ya, mengolah saya data Islam itu berpendapat, setidaknya bisa akan bahasa saya- Arab Ali. sedikit saja lah. Atau Ali. datangkan orang yang bisa bahasa Arab dari Ali. Kristen. Kan banyak Lanjut ngomong. ya. Kemari. Ini enggak di Lanjut antara ya, kalian siapa selamat yang bisa ya. bahasa Arab gitu? Di Ali, antara kalian berdua diam yang bisa dulu, bahasa Arab Ali. siapa? Kamu dengar. Yang Ayo, bisa bahasa Arab Ali. di antara kalian berdua siapa? ayo kiamat Ali. ya. Kamu diam. Yang Oke, bisa bahasa sekarang Arab di Bang antara kalian Ali, berdua Bang siapa? Ali, Burung sekarang beo gua waktunya juga bisa kiamat, bahasa Bang Arab Ali. Ali. Sebentar Ica. Nanti kasih waktu ke dia. Saya mau tanya dulu, yang bisa Udah, bahasa anak Arab kecil antara juga kalian pada berdua siapa? banyak yang bisa bahasa Arab. Udah kamu Aduh. diam. Oh, ya ini udah bawa gimana Oten yang bisa bahasa Arab biar apple to apple. Ini bicara terjemah sama orang yang bicara bahasa Arab gak Astaga nyambung. Ali, udah stop Kamu dulu tuh nanti nggak dulu berdebat nanti dengan lanjut orang itu. Arab. Kamu nggak mau. Enggak Ini bisa. teman-teman Kalau bisa nilai ya sendiri ya. Ini kalau kita ada diskusi pakai kalau ada timer. kalau ada Inilah, Oten yang teman-teman bisa bisa nilai bisa ya, bicara kita bahasa mau Arab, debat. datangkan ke Lalu sini. gini Ini banyak Bani ngomong. Tarbu, Ali, Bani Tarbu Tetapi malah mau bahas bahasa Arab. Kan nggak nyambung, Ali, Ica. Ali pakai celana dalam dulu Li. ayo. Pakai sarung udah Aduh, ngomong. ini Oke ya. cecemu kok malah minta belajar bahasa Arab nggak jelas Udah memang. ya. Oke ya, kita mulai silakan kiamat dimulai dari sekarang. Ya, coba saya mau dengar. Ya, di mute dulu Ali. Udah nggak Dimute apa-apa. lagi Bang Iya, Ali. jadi Bang Ali begitu ya. ikutin Tenang, ini tenang, lah. Tadi nanti giliran nanti si Ica. Aduh, kalian ini bener-bener nggak tahu saya maunya apa. Kalian pikir bikin ruang room begini saya juga ada ininya loh. Satu, saya harus sediakan tempat. Kedua, saya harus sediakan data. Pakai data. Ketiga, saya harus ini bisa kena sanksi kayak tadi kena banned. Enggak Enggak. gampang-gampang loh saya di Ini sini loh. Ica harus mengerti bahwa data yang dia bawa data terjemahan dan kami sudah menunjukkan data Arab asli Ica dan Iya. mereka nggak mengerti juga. Nah Jadi sekarang biar ini untuk waktunya apa si dia Ali Udah nggak ngomong, usah si dipotong Ahmad Ali. ngomong. Aduh si Enggak, Ali. Metatron yang kamu baca tadi apa tadi dalam bahasa Udah, Arab? kamu Ali, nanti Ali, tenang. ada Kata kata-kata Ali, dhaif nggak? Udah tenang. Ada Ngapain ada kamu kata-kata ribut? dhaif Nanti nggak? lu Enggak ada Nggak ada kata-kata ininya. dhaif nggak tadi Metatron? Ali mentang-mentang Nggak, jujur, jualan jujur. tongkat Ali ribut sekali. Kalau Ali si diam Kiamat dulu kan Ali memang buta sebentar. bahasa Mulai Arab. ya, mulai Ali. ya, Kalau mulai ya. Metatron kan Ali. tadi katanya bisa bahasa Arab. Tadi ada kata-kata dhaif nggak di Nggak situ bisa, Metatron? saya nggak bisa bro, saya nggak Aduh, bisa. kamu Kan saya terjemahkan bilang saya nggak punya kamu ilmu. terjemahkan tadi, kamu bilang dhaif Iya, nih. lemah. Ali, ini waktunya kiamat Ali. Bukan, Iya, ini diskusi nggak loh. level, nggak apple to Ali, apple bahas Ali, bahasa Ali. Arab, tapi sama orang buta Arab untuk apa sih Aduh Ali, Kalau Ali, ditanya Ali. bahasa Arab mereka kan bukan orang Islam. Makanya Bukan itu Iya, bawa nggak bisa, Oten yang Ali. bisa bahasa Nggak Arab bisa. Saya juga bukan Ica. orang Arab. Mana ada? Saya bukan bahasa orang Arab itu nggak Arab. Saya penting, bukan nggak orang penting. Islam. Kalau ada orang Gimana Kristen kamu bahasa ini? Arab ya Coba. dia udah masuki kecuali Bahasa Arab itu nggak penting. Mau kecuali buat dari apa? ini nggak bisa lah. Mana ada Buat orang Kristen bahasa apa? Arab? Nggak, Bahasa Mungkin Arab. diajarkan Kalau itu. memang kita mau ngangkat tema Ali diam dulu Ali. kita Astaga Ali, ini waktunya kiamat. Ini Kamu nggak ada waktunya. adab sekali sih. kamu dengar gini. Ini saya bicara ilmiah sekarang. Ini Ica Inilah dengar. cerminan dengar. Aduh Islam Kak, teman-teman. ini di mute Dengar. dulu aja kalau Narasi. nggak tidak turunnya sebentar. beradab Nanti adalah selesai agama Ica. selesai kiamat Ica. naikin lagi. Ica. Diskusi begitu Ica. dipotong-potong. Ica. Inilah Ica. bukti bahwa Dengar- Islam itu dengar tidak narasi saya, beradab Ica. ditunjukkan oleh akhlak Ali. Gitu. Ica dengar ya, dengar Ica. Kalau Inilah kita akhlak memang Islam mau yang tidak adil, beradab kalau digambarkan kita- oleh Ali ketika Ali. kalau berdiskusi. kita mau adil membahas kitab Gitu. suci masing-masing atau literasi agama kita Astaga masing-masing, si Ali. di kalangan Islam ada yang bisa bahasa Iya, Yunani dan gambaran bahasa Islam Ibrani, tidak Ica. beradab. Jangan Itu ambil adalah ayat agama kiamat yang Ali. beradab. Tidak bisa bahasa Arab. Gitu. Gini, jadi kita harus adil ketika melihat Gambaran siapa yang Islam ahli tidak bicara. beradab dan tidak tahu adab masa- dari berdiskusi itu dicerminkan masa oleh Ali Di yang takut perwakilan menerima Kristen kenyataan bahwa membicarakan agamanya kitab agama suci pedofil. yang tidak bisa bahasa Teman-teman. Arab, tidak punya pengetahuan terhadap literasi Arab, mewakili kamu, Ica. Ini nggak benar ini. Ali. Ya kan orang Kristen mana ada bisa Ali. bahasa Arab. Di antara umat memang Islam orang ada yang Arab, bisa bukan bahasa Nah Untuk Inggris dan sekarang bahasa bahasa yang Arab. diskusi siapa Astaga, Bang Kamu aja Ali? nggak bisa luarnya nih bahasa bahasa Arab. Arab. Bahasa Arab. Makanya ini nggak Katanya level. tadi udah Orang oke. Ini kita diskusi Sudah sama Ki selesai. Ahmad Metatron. Su- Nah, Kok sudah selesai? sudah selesai, Ica. Ki Ahmad bilang belum selesai. Kok udah selesai Belum kau selesai. kau yang Itu si ngatur. Metatron sudah Ini kan belum mengakui bahwa selesai. hadis tadi Kamu itu kabur. dhaif. Hadis tadi itu dhaif. Metatron sudah Doib membaca enak langsung. aja kamu dibilang sahih di bodoh. sini. Bodoh sekali. Enak memang. aja Itu bodoh. Teman, mulutnya teman Ali, Oke, Ali, silakan Ali, Kiamat, Ali, silakan Ali. Kiamat. Teman, Silakan Kiamat. temanmu, Ali temanmu. kalau udah Teman- mencret ya udah kabur aja kamu, kabur aja. Kabur Temanmu kabur menyatakan sana dengan kabur. terang benderang itu dhaif.
Kamu nggak Kabur sana, tanya dulu sama kamu temanmu, coba tanya Islam sama pada nabi yang temanmu. cabul, yang suka sama bayi. Mulai kan, mulai. Itu Ayo, diamlah, Oh kamu gitu. nggak bisa ini bahasa. dengerin itu mulut Ayo. congormu itu. Ayo silakan Aduh, Kiamat, silakan nggak Kiamat. level. Silakan Kiamat, Mau, silakan Kiamat. Ali, Buka aja bentar terus. Ali. kamu baca Silakan tadi, aja, udah silakan aja Kiamat. tadi kamu sudah baca dhaif. Malah kamu Nah, tantang inilah lagi. Silakan alatnya. Kiamat. Mat, Nggak ada itu Mat, aman coba di kamu Quran tanya sama si bentar, Metatron. Coba kamu tanya Motong-motong Metatron. mulu, Kak kayak mulut diturunin comberan, sebentar. kayak anak-anak. Coba Diturunin tanya sebentar. sama Metatron. Enggak, biar turun sendiri Tak, aja tuh. Astaga, tanya sama Tidak ada. diturunin Metatron. sebentar. Tanya sama Metatron. Inilah mulut Diturunin Metatron sebentar. coba comberan, jujur dulu. Ali. Diajak Metatron. debat, gak berani. Bang Metatron. Ali, Aduh. Bang Ali tadi kan udah dibilang ini Bahasa gimana? Arab Ica. pas-pasan nanti Ica. songong. Bahasa Mau Arabnya di- sudah enggak, kita se- buka. Oke, Bahasa sekarang saya Arab mau tanya. Apalagi Oke, yang oke. mau Ali ini disongong? nggak Oke, bisa. oke, teman-teman. Apalagi Saya mau apalagi yang tanya. mau dipertentangkan? Oke, bentar dulu. Saya mau tanya. Ini diskusi udah kelar? Udah kelar? Udah kelar. Dia Metatron Belum, sudah Kiamat udah mengatakan kelar belum. hadis belum? itu dhaif. Kiamat udah kelar belum? Oh, berarti literatur Kapan? saya Kamu mengatakan nanya sahih, artinya. terus Anda sahih sudah Astaga. kelar, gitu. Biar- Ya sudah, berarti ada perbedaan pendapat di Islam. Kayak anak kecil Selesai, tuh kalau memang Islamnya kayak begini begini. nggak mau Orang didiskusikan, ya sudah. Orang Islam langsung membuka bahasa Arab, membuka Ini aku yakin original Iya. teks. Ali ini nggak ada ilmu. Lu Iya. terakhir pendidikan terakhir apa li? Nggak ada ilmu. Kalau Iya, kamu emang berani emang yang hatu-hatu menerjemahkan, yang mensiarahkan ini Jaga nggak bisa bahasa parkir ya? Arab. Saya tanya Ali, Sekarang mau memang tanya. Ini Hamzah Ahmad Azzain ini nggak bisa bahasa Arab kira-kira? ini Nggak bisa ya? kebiasaan Kamu lebih merasa tahu muter-muter Arab pada dari satu dia. tema Nah, Kamu aku siapa? Kamu udah ketika literatur apa yang kamu ketika tulis? jawabannya sudah kita buka, Kamu sudah ini menulis masih jurnal belum aja. dalam bahasa Kamu- Arab? kamu Ada kira- nggak? aduh pusing saya. Daripada kena ini Iya, nggak lagi. ada ini dia, nggak ada adab dalam berdiskusi. Itulah, kalau cuman modal congor, ternyata perbedaan pendapat, ya kenapa? Kemudian menyalah-nyalakan orang lain, kok mengkambing hitamkan Belum, orang lain itu sini kenapa? Ini mau Kocak ini. Oke, nanti bentar lagi kita tunggu Ustadz Awan mau diskusi apa sama Kiamat ya. Iya. Kalau Jadi mis- gini loh, jadi seakan-akan aku yang dikambing hitamkan, yang disalahkan. Jadi kok jadi kalian, mereka ini suka menyalah-nyalakan orang lain. Apakah salah saya ketika kemudian, atau salah muslim yang lain ketika baca terus ternyata sahih? Ya silakan. Loh, kalau di sini yang mensiarahkan ini ahli dalam bahasa Arab, terus dia mengatakan sahih, loh kenapa yang disalahkan saya? Saya mau Apakah tanya Anda di Kiamat. sini yang Enggak, debater-debater saya- gembel Kiamat. ini mengatakan lebih pandai daripada mensiarahkan? Ya Kiamat, mentahkiknya ini saya mau penelitinya. Kiamat saya mau tanya, itu terjemahan kan ya? Terus yang menerjemahkan lebih pandai Anda dalam bahasa Arab? Saya tanya. Enggak, saya bisa tidak kira-kira terjemahan itu mungkin salah ketika menerjemahkan. Ya silakan, kamu protes aja Oke. sama dia. Ini sudah masuk Perpustakaan Nasional RI. Silakan, saya tunggu. Enggak. Jangan Enggak, kamu mengkambing hitamkan saya. jangankan- Silakan kamu tuntut. Ini ada Jangankan- kotaknya nih semua. Jangankan Kamu terjemahan tuntut, buku saya biasa, minta terjemahan debater Alkitab saja gembel-gembel kadang salah Islam cetak loh. TikTok. Silakan, gembel-gembel Islam TikTok. Kamu silakan protes sama mereka nih. Nih, yang menerjemahkan ini lebih jago kamu. Saya pikir jelas daripada ya. dia. Saya pikir Kamu saya cuma pikir bisa baca orang tahu lah ya Arab, masih mana terbata-bata. orang bisa bedakan mana emas, mana tai sapi lah ya. Ini Clear saya kamu rasa. mengkambing hitamkan mereka, seakan-akan kamu lebih pandai. Ya karena kita itu tidak karena kita kalau terjemahan beda pendapat. Ada Jadi yang gimana Al-Fatihah dulu? membaca dengan basmalah, ada yang tidak. Kan gitu. kalau Perbedaan terjemahan itu pendapat. biasa lah ya. Ada yang puasa boleh cium-ciuman, ada yang nyentuh aja nggak boleh. Ada yang ketika haid tidak boleh bersentuhan, haid boleh diwi-wi. Kan beda-beda pendapat Oke, memang di oke. Islam. Jangan- Teman-teman, Gimana sih kamu? Oke. Ya, saya dalilnya bahkan saya bisa tunjukkan. kalau dalam Islam perbedaan biasa, kalian berdebat masalah Tuhan loh. Oke, teman-teman. Oh, ya kalau dalam kekristenan sudah final. Emang di Islam final. Bapak- Konsep Bapak- kealaman keobloannya sudah final. Sifat-sifatnya aja masih pertentangan semua, kalamnya masih beda semua. Gimana kamu itu? Nggak tahu diri kamu. Teman-teman. Konsep Islam itu masih hancur, masih campur aduk semua. Dengar host itu ya, lagi, Kiamat dengar host itu. Alwan. Dengar host, wey. Diskusi bagaimana diskusi hari ini sudah kelar kah?
kalau misalkan sudah kelar, Pucat nih ya. kalau misalkan Iya. Lanjutin sudah aja, kelar, lanjutin aja kalau berani. Oke. Lanjutin aja, ya. Mau Jadi lanjut saya apa saya enggak? bisa Oke, menjelaskan sekarang kenapa sahih. sekarang Saya bisa sekarang menjelaskan kenapa pendapat di sini bahwa Muhammad pedofil itu dikatakan sahih. Itu saya bisa menjelaskan Bisa dengan teman-teman literatur. kita mulai apa mau Oke, berani? awal? Berani tidak? Iya, silakan saja, silakan. Kan dari tadi Oke, juga ya. sudah Berarti kita kita ladeni. ganti. Oke, berarti kita ganti Ya. ini ya. Kita ganti topik ya, teman-teman Oh, ya. bukan, bukan, begini. Kak. Lanjutan. Masih lanjut? Lanjutan. Oke, Saya kita akan lanjut menjelaskan ya kenapa sahih. ya. Oh, ya. Oke. Ya, Oke. kasih timer. Oke, baik. Di sini sekarang ada ini ya, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kenapa sih, Nah? What happened? Oh, suruh Mbak Yuli. Mbak Yuli, kata Mami suruh ini bilang. Oke, baik. Kita lanjut ya teman-teman. Ini antara Ustadz Awal dan juga Ki Ahmad. Dan kita masih melanjutkan lagi ya. Dan sekarang dari tadi sekarang ke Ki Ahmad. Oke, silakan Ki Ahmad, dimulai dari sekarang ya. Yul, minta Bentar. tolong. Oke, silakan. Oke. Wait ya. Ini aku bukakan. Wait ya. Aku bukakan. Tanda-tandanya. Udah, di mute dulu Alwan. Ini. Udah beres nih. Oke, saya bukakan. Kak Ica. Iya. Oke, kirain nggak ada. Sudah. Kalau sudah ready boleh bilang ya, supaya saya Ready, bikin waktunya. bentar. Oke. Aku buka cam. Ya, jadi begini ya. Yang Kita akan mulai? saya jelaskan, ya. Yang akan saya jelaskan di sini, kenapa di sini dikatakan sahih. Tentu tidak bisa semena-mena, karena mereka ini kan mengerjakan atau mereka melakukan penelitian ini pasti dengan sangat berhati-hati. Dan kemudian mereka ini nggak hanya satu orang, timnya itu banyak, editornya banyak. Bahkan yang menerjemahkan juga banyak. Nggak bisa Anda semena-mena mengatakan ini itu tidak sahih, karena di sini ditulisnya sahih. Nah, lalu yang akan saya jelaskan adalah kaitannya dengan pedofilia, bahwa betul di Islam itu merupakan agama yang boleh menyetubui anak kecil. Nanti saya tunjukkan berbagai riwayat ya Baginda. Salah satunya yang itu. Nah, ini kita bisa lihat di dalam tafsir ya. At-Tabari halaman 179, teman-teman bisa cek ya. Jadi di sini anak kecil, anak yang masih belum haid ya, yang tidak haid, nanti akan kita lihat di dalam tafsirnya, yang kemudian ini boleh ditalak atau diceraikan. Otomatis anak kecil itu pasti dinikahi nih, kalau teman-teman lihat ya di sini. Yang belum haid ini apa dikatakan? Anak kecil. Jadi anak kecil bisa dicerai dengan masa idahnya atau masa tunggunya yaitu 3 bulan gitu. Ini anak kecil semua nih, anak kecil. Ini dia yang masih muda. Jadi memang di dalam Islam bahkan ini sudah menjadi penjelasan khusus bahwasanya anak-anak itu memang yang masih kecil ini atau yang belum haid ini memang boleh dikawinin. Bahkan nanti saya akan tunjukkan fatwanya ya, 4149, bahkan anak umur 3 tahun pun boleh dikawinin di dalam Islam. Bahkan boleh disodomi. Ya, ini udah saya tandain. Oke, ini ya. Jadi di sini dikatakan wanita yang belum haid, yaitu yang masih kecil, jika diceraikan oleh suaminya, anak kecil memang boleh dikawinin. Kenapa kamu seakan-akan Muhammad kelakuannya itu hina, Ini loh, anak kecil di sini dikatakan. Kenapa kemudian dikatakan demikian? Nah, lalu saya akan tunjukkan nih. Saya akan masih sangat banyak data. Ini pendapat dari Islam sendiri ya. Ini ada dari Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid ya. Jadi ini pertanyaannya nomor 12708. Di sini mereka menanyakan gini, saya belum mencapai usia pubertas, apakah benar seorang gadis boleh menikah sebelum haid, atau itu hanya mitos tradisional?
Lalu dijawab oleh syekhnya, Alhamdulillah. Pertama, pernikahan dengan seorang gadis muda sebelum dia mencapai pubertas diperbolehkan menurut syariat. Ini loh matamu pakai. Jangan nipu-nipu kamu di sini. Ini yang jawab ini syekh. Dan diriwayatkan bahwa ada konsensus ilmiah tentang hal ini. Nih, pertama Atalak tadi teman-teman yang aku tunjukkan, Atabrani, kemudian diriwayatkan dari ini Aisyah dan seterusnya. Ini Aisyah pun dibenarkan, yang mana Aisyah mendapatkan pedofil dari baginda dan seterusnya. Kemudian ada lagi di dalam QA nomor 27 305 ini juga Syekh juga yang berpendapat menikah dengan gadis berusia 13 tahun kalau ini. Kemudian dia mencoba menjelaskan di sini ditunjukkan literaturnya nih. Ya, hadits-haditsnya. Nah, barangkali enggak ini Kak, boleh di-pause bentar aku tunjukkan hadits-haditsnya. Oke, udah dapat. Di dalam Bukhari 4741 hadisnya sahih. Di sini dikatakan Nabi Muhammad bersabda, seorang janda tidak boleh dinikahi dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya. Sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seperti apa izinnya? Izin untuk menikahi seorang gadis. Bahkan kalau dalam bahasa Inggrisnya ini tuh perawan atau anak-anak. Ya, silakan nanti saya bisa tunjukkan. Beliau menjawab, bila ia diam tak berkata. Jadi inilah bentuk eksploitasi pada anak-anak yang kemudian anak-anak ketika mau dikawinin pendapatnya ya atau tidaknya ketika anak-anak itu diam. Ya, ini di ensiklopedia hadis teman-teman, hadisnya sahih. Apakah begini agama yang benar? Nah, lalu saya bisa tunjukkan lagi nih. Di setelahnya juga ada di 47412 sebenarnya banyak. Ini hadis yang terkait juga banyak. Boleh di-post bentar Kak atau udah Boleh. ini ya? Ya wes lah, saya masih banyak kaitannya, nanti ada contoh-contoh segala macam. Banyak benar. Silakan mau 2 jam ke depan juga masih nggak habis kok datanya. Silakan. Oke, baik. Oke, silakan Bang Awan, kita silakan ke Bang Awan ya. Oke, monitor Bang Alwan. Sudah bisa? Iya. Oke, silakan. Sebentar ya. Kalau mau Tunggu dulu, di-post, saya- bilang di-post ya Bang ya, supaya saya bisa post ya. Ya, jangan nipu-nipu. Pakai data. Ini saya tunjukin data dari Islam. Iya, oke. Jangan kemudian Anda pertentangkan literatur Oke, dengan Kiamat, literatur terus oke. saya yang dikambing hitamkan. Ya, silakan. Silakan. Iya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebenarnya itu sudah barang lama ya, barang basi yang bukan penemuan baru gitu loh. Itu sudah sering saya diskusikan dan sering kami perdebatkan tentang surat At-Talaq misalnya kayak gitu. Ya pertama, kalau kita cherry picking, kita ndak pungkiri bahwa ada kelompok di dalam Islam yang beranggapan, ya saya katakan sebagian kecil lah ya, yang beranggapan yang memang menyelisihi daripada keumuman. Dan itu juga kekristenan juga ada pasti. Makanya kalau saya rasa kalau ngambil satu pendapat lantas itu di generalisir, dianggap itu yang benar, ya itu urusan dia. Kalau kita buka surat At-Talaq, kita kan tahu syarat nikah itu kan harusnya apa? Syarat nikah itu harus dia haid dulu, baru dia bisa dinikahi. Itu mencapai pubertas dulu, itu syarat nikah gitu. Kalau tidak sampai pubertas, bagaimana dia bisa nikah? Makanya dalam surat At-Talaq itu kata pertama itu ya ayuhan nisa. Kata an-nisa itu berarti wanita. Coba di-post dulu waktu saya. Oke. Bentar ya. Iya, kita tunggu Kak. Ini waduh, ini selalu layarnya ke atas, ini jadi problem ini. Tuh, naik lagi kan? Nggak apa-apa, kita tunggu. Allah.
Kenapa nggak aktifkan layar saja ya, layar saya, supaya saya nggak mesti ini, nggak ada muncul layar di sini. Di mana ya? Iya baik. Sudah? Ya sudah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Jadi dalil ini ya, ayat ini sering dijadikan dalil untuk menyerang tentang pernikahan, misalnya pubertas ya di bawah umur. Pertama, orang tahulah hukum menikah itu, syarat nikah itu bisa sah kalau dia sudah akil balik. Balik itu berarti pubertas ya. Karena kalau kita ngambil pendapat nyeleneh, banyak sekali juga. Saya juga bisa ngambil pendapat nyeleneh dari orang Kristen yang mana-mana itu saya bisa cari gitu loh. Gampang saja. Tapi kita lihat dulu kata wala yasnami min nisaikum. Ya. Min nisaikum, kalau kita lihat ini, ya, min nisaikum. Ya. Dari perempuan-perempuan. Ya, perempuan-perempuan. Nisa itu dari kata an-nisa, itu artinya perempuan-perempuan. Makanya ada surat an-nisa, surat perempuan-perempuan. Dan itu merujuk kepada orang dewasa. Maka ketika kata ini diterjemahkan, makanya kalau kita lihat katanya itu ya, kata perempuan-perempuan yang tidak haid. Nah di sini kan pakai kata apa nih? Perempuan-perempuan. Dia katakan perempuan yang tidak haid ini anak-anak berdasarkan tafsir yang dia pilih-pilih gitu loh. Kalau orang pakai tafsir pilih-pilih, orang tafsir namanya tafsir kan orang menafsirkan. Di dalam kekristenan buku tafsir juga banyak sekali. Makanya saya katakan itu tidak bisa kita jadikan dalil. Ya, saya pikir bantahannya saja seperti itu saja, gampang saja itu. Sama misalnya ketika dalam ulangan 31 tentang pedofil dalam kekristenan ya. Kalau kita bicara pedofil, maka Anda lihat kata taf ini diterjemahkan oleh Rambam. Buka ulangan 31 nomor 12, itu diartikan apa? Little ones. Ini tafsir ya, kalau kita bicara tafsir loh ini. Artinya kekristenan di dalam ulangan 31 nomor 12 itu juga mengakomodir boleh menggauli anak-anak yang infant, bahkan masih bayi. Ya kan? Bahkan masih bayi. Begitu. Jadi pada hakikatnya kalau kita dalam berdalil itu harus lihat dulu kapasitas. Makanya sering saya katakan sumber primernya apa dulu? Satu Quran. Lihat Quran, habis itu lihat hadis, lihat kemudian tafsir itu sedemikian. Karena tadi tafsir juga banyak di dalamnya merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, ada juga yang hadis-hadis yang lemah. Dan tadi di depan matanya loh, kami tunjukkan kitab. Ya, di depan matanya kita tunjukkan bagaimana kejahilan dia hanya merujuk kepada terjemahan, tidak merujuk kepada kitab yang asli, berujung kepada apa? Dipermalukan di depan orang-orang. Karena memang bukan kapasitas dia gitu untuk menerangkan sesuatu yang di luar daripada kemampuan dia. Masih ada 57 detik. Ustadz Awan, monitor. Iya, pause dulu waktu saya Pause dulu. sebentar. Oke, baik. Saya lagi lihatkan datanya. Siap. Oke. Ya, kita lihat ulangan, sebentar saya buka dulu ya. Iya. Bilangan 3125 ini pakai kata taf yang sama ya, bilangan 3125 sampai 32. Coba, wangi banget sih. Mama kenapa minum? Aku bilang itu untuk sekolah. Besok juga kan bisa bawa. Oke. Oke, ini berbicara tentang jarahan ya. Ini berbicara tentang jarahan, bagaimana tentang budak slave itu. Nah, di sini yang bisa dijadikan rampasan dan dijadikan budak, kemudian bisa digauli, salah satunya adalah anak-anak. Mana ya, anak-anak. Ini waktu saya terus berjalan, dan saya munculkan. Dan anak-anak di sini, dia menggunakan kata taf, ya, sebentar ya. Dia menggunakan kata tab, ya, ini, tulisan Ibraninya, kata tab. Dan kata tab ini, seperti yang ada di dalam Keluaran 31 nomor 12, artinya apa? Suckling babes. Anak bayi yang masih menyusui.
Bayangkan Tuhanmu dalam aka Yesus menyuruh untuk boleh menggauli anak bayi yang masih dalam kandungan. Waktu sudah habis. Oke, jika Dan oke, nah, sekarang ini aku buka ini. Ini ya. Bentar nih. Oke. Oke, aku tunjukkan. Kameranya kebalik. Bentar ya. Ini lagi Iya. ini nih. Oke. Ya, jadi begini ya, Alwan ya. Kamu itu picik sekali. Kamu nggak menunjukkan datanya mana, tinggal kamu asumsi-asumsi sendiri. Kamu menunjukkan tafsir, tapi tafsir siapa? Apakah itu kredibel atau tidak? Sedangkan di dalam Alkitab ini kan bisa dibaca. Nih, dari bahasa aslinya nih saya tunjukkan tentang perbudakan ya. Apakah perbudakan itu boleh diinikan ya? Saya tunjukkan. Itu kencang. Lakak, nah ini. Bahasanya itu adalah lakak di situ. Di ayat 10. Jadi Keluaran 21 ayat 10. Itu kan yang mau kamu fitnahkan, bukan 31. Kamu salah contekan. Alwan, salah contekan. Keluaran 21 ayat 10. Di situ pakai kata lakak yang bermakna adalah menikah atau mengambil sebagai istri. Jadi budak itu harus dinikahi dulu. Kemudian Anda mengatakan itu anak-anak mana yang boleh disetubuhin? Memang Islam, anak-anak. Kamu kalau ajaranmu dibongkar, bayi boleh diembat, lalu kamu melintir-melintir Alkitab. Sembarangan kamu tuh, memang jahil mulutmu itu. Ya, ajaranmu ketika kamu mengatakan itu kan pendapat tafsir. Ya, sedangkan ini di buku di dalam literatur Islam yang terbaik yaitu At-Tabari. At-Tabari ini tafsir terbaik di Islam, silakan dicari. Kalau Anda ketik tafsir terbaik Quran itu At-Tabari nomor 1. Lalu Anda mengatakan ini tidak benar loh. Anda coba kasih pendapat siapa yang kemudian tidak boleh. Karena apa? Ini boleh di-post, saya tunjukkan hadits. Mas tuh bajunya kotor nanti. Ini ya. Nah, bentar ya, aku buka dulu ini. Oh, kok nggak di-post, Kak Ica? Oke. Aku mau nunjukin ini. Ya, tadi udah kelewat berapa detik. Ini di dalam Bukhari 4741. Di sini Muhammad sendiri yang memverifikasi. Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya kepada siapa? Kepada anak-anak dalam hal apa? Menikahi. Kalau menikahi seorang janda, di sini dikatakan hingga dimintai pendapatnya. Sedangkan gadis, ya atau dalam bahasa aslinya, itu adalah anak-anak, saya bisa nunjukin. Itu dikatakan apa? Minta izinnya dengan dia itu diam. Dengan diamnya. Oke ya. Terus, boleh di-post, saya tunjukin lagi. Ya, 4691. Jadi gini ya, Alwan ya. Saya minta kamu tunjukkan dalil Islam di mana yang menikah itu harus pubertas. Karena nanti akan saya tunjukkan banyak bantahan sekali bahwa menikah itu boleh sebelum pubertas, termasuk di dalam tafsir Quranmu sendiri. Ya, di sini dikatakan menikahnya orang muda dengan yang lebih tua. Di sini dikatakan sesungguhnya, ini Muhammad yang mengatakan kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini bapaknya Aisyah mengatakan ini, sesungguhnya saya adalah saudara Anda. Beliau bersabda, yang kumaksud kamu adalah saudaraku di antara Dunullah dan kitabnya, maka Aisyah adalah halal bagiku. Itu kata Muhammad kepada bocil yang namanya Aisyah. Itu ya. Boleh di-pause, saya tunjukkan data selanjutnya.
Abu Daud. Nih, jadi ketika perang Tabuk ini hadisnya sahih ya 4284. Di sini Muhammad mendatangi Aisyah, yang Aisyah itu sedang main boneka. Nih ya, jadi Muhammad pulang dari perang Tabuk dan Khaibar, lalu Muhammad mendatangi Aisyah di kamar. Lalu Muhammad ngobrol-ngobrol, yang mana seperti di dalam Bukhari 4741 tadi, dengan diamnya. Jadi Muhammad ngobrol sama dia, si bocil Aisyah ini menjawabnya dengan santai, dengan yang tidak ada penolakan. Maka itu sah. Kenapa? Karena juga Aisyah ini sudah diminta oleh Muhammad kepada bapaknya sendiri di dalam hadis Bukhari 4691 tadi. Lanjut di dalam Bukhari 4738, boleh di pause. Oke, ini ya, Bukhari 4738. Di sini sahih dikatakan apa? Muhammad menikahinya, ini adalah Aisyah, saat Aisyah berumur 6 tahun. Apakah 6 tahun udah haid? Kamu kan tadi bilang, menikahi itu harus haid. Apakah umur 6 tahun udah haid? Bocil loh, ini kakek-kakek bandotan umur 53 tahun, 50 sampai 56 tahun menikahi anak umur 6 tahun. Itu adabnya di mana, Alwan? Ya. Dan iya, Aisyah digauli saat berumur 9 tahun katanya. Tetapi nanti akan saya tunjukkan yang mana Muhammad melakukan mufakatat atau menggosok-gosokkan kemaluannya itu, kemaluan kakek-kakek ini kepada paha anak-anak. Ya. Gitu loh kelakuannya nabimu. Itu jangan kamu bohong-bohong di sini. Dataku banyak untuk gampar mulutmu yang tukang bohong, tukang fitnah, tukang adu domba. Ngomong ini tidak berkompeten. Kamu mau membodohi. Ini semua orang bisa baca, semua orang bisa belajar, bisa cek semua datanya apakah sahih atau tidak. Boleh di-pause bentar? Ya tunjukin lagi nih. Nih. Di dalam Bukhari 290, di sini Muhammad mandi dengan Aisyah satu kamar mandi. Yang mana di sini dikatakan Muhammad itu habis mencumbuku. Kakek-kakek bandotan mencumbui anak kecil mandi bareng. Nah, inilah Nabi dari Alwan. Silakan suri tauladannya dibelak-belak dulu. Iya, pertama itu sudah sering kita bahas dan sudah sering saya bantah juga ya. Cuman memang diulang dan diulang-ulang terus. Pertama, masalah hadis Aisyah itu sudah bahkan saya punya 13 bantahan tentang umur Aisyah. Dan umur Aisyah itu setahu saya 17-18 tahun ya. Sebentar ya. Bisa dianukan kamera saya dulu? Kenapa? Kamera sudah oke? Bukan. Waktu-waktunya sudah jalan ya? Belum? Belum. Saya tidak akan Oh. jalankan sampai Ustadz Saya lihatkan data. Alwan, ya. Oke, baik. Bentar. Jadi saya itu sebenarnya agak malas ya karena sudah sering saya bantah ya kalau masalah umur Aisyah itu kan berulang-ulang. Maksudnya saya capek gitu loh. Pertama di dalam lisanul Arab kata al-jariyah yaitu merujuk kepada bukan anak-anak. Jadi Aisyah itu jelas bukan anak-anak ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kamu bawakan hadis Aisyah bercumbu dengan Nabi, Aisyah lari-larian dengan Nabi, itu betul suami istri. Bahkan Aisyah itu ketika sepeninggal Nabi sangat mencintai Nabi sampai merindukan Nabi, menangis, menetes air matanya. Kalau narasi kamu ingin menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan Aisyah umur 6 tahun, ya silahkan, itu perspektif. Tapi
Ini penjelasan saya waktu itu, saya jelaskan panjang lebar ya. Ini saya jelaskan sampai berjam-jam di YouTube saya tentang umur Aisyah yang tidak 6 atau 9 tahun. Jadi di dalam hadis itu ada tawahhum fil qaul. Berapa kali harus saya ulang? Ada tawahhum fil qaul. Ada keraguan di dalam sanadnya. Alhamdulillah, apapun yang menerangkan tentang Islam, ini in coincidence ya, ternyata itu adalah tuduhan yang dalilnya, datanya itu memang tidak valid di kalangan umat Islam. Makanya mereka hanya bermain di ranah-ranah itu saja. Kemudian apalagi tuduhannya ya, tentang akad nikah itu harus akil balik. Syaratnya itu orang nggak perlu literasi untuk itu. Makanya ketika kamu buka surat At-Talaq itu, di situ dijelaskan ya, sebentar di post lagi. Saya bukakan lagi surat At-Talaq. Nih. Nah, dalam surat At-Talaq, kalau kita baca baik-baik ayatnya, wallahi ya'isna min mahid min nisaikum. Nisa itu laki-laki dewasa apa perempuan atau gimana? Dia tunjukkan tadi hadis tentang janda itu tadi yang kalau janda itu diterima dengan diamnya. Benar itu. Lalu di situ ada kata gadis. Lalu dia katakan, "Oh, kalau gadis itu tuh yang sebenarnya Arabnya itu anak-anak." Tunjukkan aja datanya Arabnya itu anak-anak. Nah, saya tunjukkan lah ya. Ini saya kasih bilangan ya. Bilangan 31 tentang apa itu tadi? Tentang anak-anak di dalam konteks Alkitab nih. Jadi saya tuh nggak ngawur gitu loh. Kalau saya buka itu by data dan saya tunjukkan datanya. Misalnya di bilangan 31 tentang anak-anak yang bisa dijadikan budak dan bisa disetubuhi, itu ada di dalam Bible di dalam bilangan 31:18. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu biarkan. Maksudnya harus kamu bawa, kamu bisa apa-apakan aja. Karena dia statusnya budak, bisa dizinai pula. Nah, di sini diartikan orang muda. Licik di sini yang licik ini sebenarnya yang licik ini. Sebentar ya saya tunjukkan ya di post dulu. Kata young itu pakai kata tab. Ini sudah saya katakan ya. Head, tab, young. Diartikan yang di sini tab. Kita lihat tafsiran. Bentar. Udah ditulis. Ini. Saya pakai Ciskuni ya, bilangan 31:18. Ya. Gini. Di sini apa katanya di sini? Children. Loh. Children. Jadi saya juga kadang-kadang heran ya. Justru di sini children ini bahkan di terjemahan Rambam yang lain itu 3 tahun. Umurnya 3 tahun. Bisa dijadikan sebagai budak. Dalam kata lain bisa kamu apa-apakan. Itu kalau yang saya tunjukkan sebelumnya itu tadi suckling baby. Dia akan katakan, wah saya nggak ngerti itu bukan tafsiran yang benar itu. Tapi giliran Islam, kalau kita katakan tafsirnya juga tidak benar, dia nggak terima. Itu tafsir yang benar lah. Sekarang saya tunjukkan, siapa yang paling paham Bible, perjanjian lama, selain orang Yahudi sendiri? Siapa? Kalian kan hanya ngutip punya orang Yahudi. Kata tab di sini adalah children. Lihat ini. Ciskuni, bilangan 31 nomor 18. Iya kan? Nah, di sini kata tabnya, saya nggak tahu kamu bisa lihat tab yang mana. Apa kamu bisa bahasa Hebrew enggak? Paling tidak saya sudah diajar bahasa Hebrew oleh guru-guru saya juga. Ya, kita lihat di sini kata tab, ya seperti ini tulisannya. Yang ini tab, yang diartikan yang. Dan kalau kita buka yang tafsirannya itu adalah children. Oke? Dan di sini ditambahkan lagi berapa umurnya di sini? Kiamat, perhatikan baik-baik kiamat. 3 coba dibaca. 3 years. 3 tahun. Allahu Akbar. Umur 3 tahun sudah boleh anak-anak itu dijadikan budak, dizinahi. Jadi kamu bawa literasi tentang Islam loh. Islam itu jelas hukumnya, dalilnya. Coba kamu bantah yang ini, bilangan 31 nomor 18. Saya sudah bantah itu sudah sejak lama tentang Aisyah. Kamu main-main ke channel saya Alwan TV, saya jelaskan semua tentang itu. Sudah saya jelaskan. Ya. Jadi kalau kamu cuma ulang saja, daur ulang lagi, sobat-sobat Christian Prince ketinggalan zaman menurut saya. Oke. Oke, waktu sudah habis. Kita lanjut ke Ki Ahmad. Oke. Boleh Kak diperbesar? Oke, silakan. Oke, aku tunjukkan ya. Wait.
Oke. Oh, ini masih belum keputar. Tar. Oke, begini ya Alwan ya. Saya akan jawab. Tadi kan kamu bilang, oh mereka tawanan perang, budak. Tadi saya udah menunjukkan budak di dalam Alkitab, bahkan di dalam 10 hukum. Ya, itu dikatakan jangan berzina. Kenapa? Karena nanti di ayat 2-nya, bangsa Israel ini adalah bangsa yang dibebaskan dari tanah perbudakan. Makanya nanti di dalam Keluaran 21 itu dijelaskan tentang bagaimana hukum-hukum dalam menghidupi budak di situ. Budak di dalam kekristenan itu beda dengan Islam. Yang di Islam budak itu boleh disetubui, surah 4 ayat 24, boleh digauli. Bahkan baginda pernah kepergok dia oleh istrinya karena Muhammad menyetubui budaknya yakni Maria Kipti di kasurnya Hafsah. Jadi pembantunya disetubui lalu kepergok oleh Hafsah yang mana Maria Kipti itu sedang di atasnya baginda. Itu, nanti saya tunjukkan data-datanya lengkap saya. Nah ini, di dalam Keluaran 21 ayat 10 lalu, tadi kamu pelintir-pelintir lagi, Nih, ini penjelasan dari yang ahli bahasa Ibrani ya, Burita Wahyu. Tidak ada orang Indonesia yang meragukan kredibilitas dari beliau. Lalu kamu membawa data-data Yahudi Rabinik. Loh saya ini Kristen. Yang kemudian ada ajaran setan yang kemudian melintir-melintir. Yaitu kamu silakan debat sama orang Yahudi sana, sama Billy sana. Anak 3 tahun boleh disetubui, itu kan ajaran setan. Sedangkan di dalam Alkitab sendiri perjanjian baru, itu haruslah laki-laki dan perempuan yang sudah meninggalkan orang tuanya, baru dia boleh menikah. Ya, itu kemarin sudah saya bahas tuh. Ini di dalam Bilangan 31 ayat 17 sampai 18. Di sini dikatakan apa? Anak di sini dikatakan yang dewasa. Ini kan perang dengan bangsa Median, yang mana bangsa Median ini mereka penyembah berhala yang mempengaruhi bangsa Mesir, yang mana orang-orang Israel saat itu keimanannya sangat lemah. Sama seperti mereka jadi gini poinnya, ketika bangsa Midian ini melakukan penyembahan berhala dan di situ sampai umat pilihan ini mengikuti mereka, maka hancurlah keturunan dan Mesias yang dijanjikan itu akan hilang, akan rusak. Dan itu adalah hak atau pertimbangan dari Allah yang memang mengerti. Makanya di sini dikatakan bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Tetapi apakah kemudian hanya perempuan yang dijaga? Tidak seperti Islam. Kalau di Islam, nanti saya bisa tunjukkan data-datanya, kalau maupun saya bisa cepat saya tunjukkan. Itu laki-laki semua dibunuh. Oke, aku tunjukin aja deh. Kak, boleh di post. Oke. Aku tunjukin datanya aja langsung. Kira nanti taki ya. Ntar ya, aku bukakan. Share. Iya, langsung kunciin. Oke, bentar ya. Halaman 486. Bentar. (405) ya. Oke. Oke, ini ya, saya tunjukkan depannya. Nih, Sirah Nabawiyah dari Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, saya bukakan halaman 408. Nah, ini kalau misalkan nanti dicek di atas, ini adalah perang dari Bani Quraizo yang mana diperintah oleh Jibril. Jibril ini malaikat goa ya. Kalau menurut 2 Petrus 2 ayat 4 itu iblis. Jibril. Jadi ini dia yang nyuruh, mengapa engkau letakkan senjata? Sesungguhnya para malaikat tidak pernah meletakkan senjata. Lalu Muhammad perang. Nah ini disuruh sama setan untuk perang, untuk membunuh orang nih. Kita lihat di sini, yang mana Muhammad kemudian memberikan yang bersekongkol dengan Ka'ab bin Asyad, yang mana Ka'ab bin Asyad ini seorang pemimpin dari Bani Quraizo yang kemudian mau mengkorupsi harta dari bangsanya. Ya, Muhammad memang sekongkolannya sama penjahat, karena memang Muhammad itu adalah penjahat. Di sini dikasih pilihan, mereka harus masuk Islam, kalau tidak mau masuk Islam maka akan dibunuh. Ini dikasih pilihan.
kemudian membunuh anak-anak dan wanita-wanita mereka dengan tangan mereka sendiri. Mana ada orang waras keluarga sendiri ya, seorang laki-laki yang disuruh bunuh anak-anak dan wanita-wanitanya. Ini pilihan macam apa ini? Inilah membuktikan bahwa Islam itu adalah agama teroris. Muhammad kalau ada hari ini Muhammad menjadi teroris. Nih, langsung disuruh ketika hari Sabtu itu tidak bisa melakukan perang, justru disuruh menyerang Muhammad. Yang mana mereka pasti mendapatkan masalah dari pemerintahnya sendiri. Itu tidak mungkin. Jadi sengaja dikasih 3 pilihan yang ujung-ujungnya mereka semua ditawan, hartanya dirampok. Dan kemudian saat ini Ka'ab bin Asyad ini mendapatkan keuntungan dari rakyatnya. Kemudian apa yang terjadi? Di sini laki-laki, boleh di-post dulu Kak. Aku lihat kata-katanya dulu. Oke, di sini dikatakan apa? Laki-laki harus dibunuh, para wanita dijadikan tawanan, dan harta benda dibagi rata. Jadi laki-laki dibunuh, wanita semua jadi tawanan. Konteksnya apa? Konteks perang di dalam perjanjian lama itu jelas. Allah sendiri. Sedangkan kamu yang mana itu adalah penyembahan berhala yang mempengaruhi mereka. Sedangkan di Islam ini adalah unsurnya politik, duit, ngerampok. Ini kemudian wanita yang laki-laki semua dipenggal, wanita-wanitanya diembat ini. Baik, waktu sudah habis ya. Iya, saya kadang-kadang bingung ya, kita bahas apa, lari kemana, lari ke Bani Quraizo lagi. Padahal itu sebenarnya konteksnya sudah sangat salah itu. Saya luruskan sedikit tentang Bani Quraizo. Jadi ya kalau dia baca baik-baik itu kisah sejarah, itu sebenarnya yang berkata itu orang Yahudi sendiri. Bagusnya Islam, ketika Islam datang kepada Bani Quraizo, Islam mengatakan bahwa kalian silakan berhukum dengan hukum kalian sendiri dan kalian yang menentukan. Jadi baca narasinya dengan baik dan benar gitu loh. Sangat tidak masuk di akal sekali orang bicara apa, ditulis apa, dibaca apa. Sebentar ya, tunggu dulu, saya bukakan data. Oke, yang pertama, kalau kita buka sarapan pagi, cerita Wahyu itu sama sekali tidak menyangkal tentang bahwa kata tab itu digunakan untuk anak-anak. Ya, ini Rita Wahyu dalam sarapan pagi, dan ini pemerkosaan massal terhadap balita dan pembunuhan massal. Jadi dia kutip tulisan orang, tapi di sini dikatakan bahwasanya tafsiran daripada bilangan yang 18 tadi itu adalah di footnote-nya di dalam Midras itu merujuk kepada anak-anak ya, merujuk kepada anak-anak. Ini yang semua wanita ini yang berumur lebih dari 3 tahun 1 hari, karena mereka sudah cukup pantas untuk apa? Melakukan hubungan seksual. Jadi saya heran dengan Ki Ahmad gitu loh, bahas Quran dia nggak ngerti tentang Bible-nya. Dia katakan tafsir ya ikut tafsir orang-orang Yahudi sendiri, jangan ikut kami buat tafsir sendiri. Itu Ki Ahmad sama dengan kamu menolak perintah Yesus. Saya bacakan perintah Yesus buat kamu ya. Lihat apa kata Yesus. Sebab itu turutilah ya, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi kalau diajarkan sama orang Yahudi, dengar gitu loh, mereka ahli Taurat. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Karena mereka itu ngajarin tapi mereka tidak lakukan. Kamu justru yang harus melakukan. Kamu harus bunuh orang, tangkap anak bayi, lalu kamu perkosa. Begitu harusnya kamu Kiamat. Ikut perintah Yesus. Yesus menyuruh untuk turutilah dan lakukanlah. Kecuali kamu mau mengikuti orang Yahudi, mereka belajar tapi nggak mengajar gitu, ya. Oke. Nah sekarang saya perlihatkan ke kamu ya. Nih, berkaitan dengan kata taf itu, ini belajarlah dari ahli Taurat. Ya, itu adalah a girl. Ini Rafa Zaid, a girl 3 years and 1 day, sama seperti yang saya munculkan tadi. 3 tahun dan umurnya 1 hari. Kata taf ya, yang tadi itu. Kamu cuma buka Rita Wahyu, tapi kamu nggak tahu isinya apa gitu. Makanya belajar bahasa Hebrew. Umurnya berapa? 3 tahun 1 hari. Can be betrothed. Bisa di apa? Bisa di apa ini Kiamat? Betrothed.
bisa diambil sebagai budak via sexual intercourse. Sexual intercourse, ewe-ewe, itu loh. Jadi kamu ngaca gitu loh, kamu balik ke Quran, kamu terjemahkan bacaannya yang salah, yang surat At-Talaq itu. Bagaimana mungkin orang belum diwajibkan untuk balik dulu, lalu disuruh untuk cerai? Gimana ceritanya? Kamu balik ke tafsir. Oh, At-Tabari itu tafsir yang kata siapa? At-Tabari itu dikeluarkan tahun berapa? Kalau itu tafsir absolut, kenapa harus ada ratusan tafsir? Kalau tafsir itu absolut, makanya pahami Islam. Nah sekarang Yesus mengatakan kepada kiamat dan kawan-kawan, ikutilah, turutilah, dan lakukanlah apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu dia Rambam itu. Dan mereka menerjemahkan dengan sangat jelas kok. Ya kan? Ibu Rita Wahyu yang kamu pakai juga tadi, menyampaikan hal yang sama. Umur 3 tahun lebih dari 1 hari. Karena mereka sudah cukup pantas untuk melakukan hubungan seksual. Rabai Tanait. Rabai yang berkata seperti ini. Sudahlah, maksud saya gini loh. Ini Rita Wahyu ya. Ini. Nanti bilang, oh itu bukan Rita Wahyu. Makanya jangan pakai ini Rita Wahyu nih. Nih. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang dalil-dalil tentang Aisyah, saya sudah tunjukkan dan saya punya penjelasan 13 dalil saya tunjukkan. Saya paparkan ayatnya, hadisnya, riwayatnya, dari takhrij hadisnya, sanadnya. Syarah, kamu nggak tahu takhrij, gimana mau menerangin tentang, kami buka tadi, sekarang saya tantang kamu jelaskan arti lain dari taf. Jelaskan, bisa nggak? Selain umur 3 tahun lebih 1 hari. Saya sudah tunjukkan tadi orang-orang Yahudi, dan Yesus sendiri mengatakan, hei kiamat, ikuti ahli-ahli Taurat. Turuti mereka. Jangan kamu diajari tapi kamu tidak lakukan. Justru kamu harus tunjukkan, kamu ikuti Yesus, kamu lakukan dan turuti. Oke? Clear. Oke, sudah. Aku bukakan data ya. Wait. Kebalik. Oke, jadi begini ya. Jadi memang untuk memahami, untuk kemudian mengambil kutipan dari Berita Wahyu, itu memang Islam itu harus dengan cara-cara yang licik. Harus memelintir-melintir terlebih dahulu. Boleh di-mute dulu Alwan, suaranya bocor. Oke. Ya. Kemudian di sini dikatakan yang anak kecil ini itu adalah tidak hanya perempuan, yaitu laki-laki juga. Makanya Anda baca ayat 17, ayat 18. Jangan otaknya selangkangan. Kalau memang Islam ajaran selangkangan, ya itu ajaran Anda, nggak usah kait-kaitkan. Karena Anda itu ketika mau menunjukkan tafsir, itu adalah tafsir taqiyah. Kenyataannya di dalam scholar-scholar Islam sendiri mengatakan Muhammad itu memang menikahi anak kecil. Nih saya tunjukkan. Kamu silakan protes aja nih sama konsultasi syariah ini. Konsultasi agama, tanya jawab tentang Islam dan seterusnya. Saya bisa menunjukkan banyak sekali, bahkan tadi Syekh pun mengatakan demikian. Mengapa Rasulullah menikahi Aisyah ketika Aisyah masih kecil? Apa kabarnya? Bismillah di sini. Benar di sini bahwa Muhammad menikahi Aisyah, ya, beliau berusia 6 tahun. Kamu protes aja sama internal Islam, Alwan. Jangan kamu mencari menyalah-nyalakan orang terus. Kalau memang ajaran Islam, ajaran pedofil itu adalah gambaran dari Islam itu sendiri. Ya, kemudian kamu nggak usah pelintir-pelintir. Memang di situ anak-anak, yang mana anak-anak itu dididik. Nih, saya tunjukkan datanya. Boleh di-pause bentar? Oke, nih ya. Jadi kita di sini dikatakan apa? Harus membaca 2 ayat dari 17 dan 18. Kalau dibaca kalau cuma hanya 18 saja, maka seakan-akan itu hanya anak perempuan, inilah ajaran iblis. Cuman motong doang, maunya di 18 doang, 17-nya nggak mau dibaca. Itulah kalau tukang pelintir, karena memang di Islam itu boleh berbohong ajarannya. Nih,
Sedangkan di situ apa dikatakan? Dalam perang suci tersebut memang ada perintah untuk menghabisi bangsa Midian. Kenapa? Karena bangsa Midian ini mempengaruhi bangsa Israel dan mereka mengacak-acak kaidah Israel. Yang mana mereka itu adalah bangsa yang dipilih, bangsa yang dikhususkan. Bukan perpolitikan seperti Islam untuk menjara jizya, untuk nanti Muhammad menggauli budak-budak, misalkan Kinanah dibunuh, hartanya dirampok, Safia sama Muhammad diperkosa, baru di ini. Padahal aturannya kalau surah 64 ayat 5 ya, 65 ayat 4, itu harusnya masa idahnya itu adalah 3 bulan. Nah, di sini apa yang dikatakan? Mereka ini diselamatkan dan kemudian mereka ada dalam asuhan bangsa Israel. Ini loh. Jadi justru diasuh, diangkat sebagai anak yang harusnya mereka nggak bersalah, malah kemudian dipelintir, diperkosa. Inilah otak-otak bejat. Makanya saya bilang, ketika Anda mengatakan harus mengikuti bangsa Yahudi dalam hal penafsiran, di dalam Matius 28 ayat 19, di situ dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa yang harus diikuti? Para rasul. Bukan para pengikut iblis yang diikuti. Itu loh garis bawahi. Sedangkan kalau Anda mau menerima kenyataan, pihak internal Islam pun itu berbeda pendapat siapa yang meracun Muhammad. Ada yang mengatakan Safiyah, ada yang mengatakan Aisyah. Makanya Syiah itu kan tidak menerima hadis dari Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah yang mereka katakan yang meracun Muhammad. Terimalah kenyataan bahwa Aisyah pun benci sama Muhammad. Itu karena Muhammad itu melecehkan dia. Itu ya. Jadi kemudian dengan cara licik Anda mengambil pendapat di sini. Anda tidak mau membacakan bawahnya, padahal ini jawabannya di sini. Ini pendapat setannya di atas, Anda bacakan, Anda ikrarkan kepada Islam-Islam yang goblok. Kalau orang Kristen kan pandai, kalau Islam kan goblok karena 0,8% peraih Nobel itu adalah orang Islam. Orang Kristen 65,4%. Di sini barulah ada jawabannya, dijelaskan lengkap. Anda pelintir-pelintir. Budak di dalam kekristenan sudah saya jelaskan, tidak boleh disetubui, harus dinikahi. Sedangkan aturan di dalam Alkitab menikahi itu harus yang sudah meninggalkan orang tua atau dewasa. Itu loh, Anda membawa 3 tahun itu pendapat setan, pengikut setan. Karena di dalam Al-Buruj ayat 4-8 pun yang dibunuh oleh bangsa Yahudi dari Yaman, yang itu kisah dari Asbabul Ukdud, itu adalah orang Kristen paham Trinitas yang dikatakan orang beriman. Itu loh Quranmu acak-acakan. Kamu bahas dulu. Jadi pemelintir. Oke, monitor. Ustaz Awi. Oke, sekarang giliran saya. Bentar. Iya, betul sekali. Oke, ini saya langsung ke Ibu Rita Wahyu ya. Jadi pertama kan dia sudah jelas ya ketika nanti sebentar saya ke Quran lah. Ketika dia katakan misalnya bilangan 31, 17, 18 itu untuk istri-istri tentang budak ya, karena sekali lagi ngutip Bu Rita Wahyu. Ini loh. Ya, ini dia katakan lihat ayat 18-nya. Oke. Pertama kita ke 17-nya ya, yang kata yang digunakan itu tetap hataf itu. Ada bataf ya di antara anak-anak yang kecil. Ibu Rita Wahyu. Nih. Anak-anak yang kecil. Kita lihat anak-anak yang kecil. Kalau lihat ini yang 17-nya ya. Kita lihat yang 17-nya terbuka di sini. Jadi mau pakai Blue Letter Bible kayak apa kayak. Artinya apa ini? Children, little one. Mau gimana sih kiamat? Taf itu udah jelas itu. Taf itu anak-anak. Mau gimana lagi coba? Dan bisa digauli nanti saya tunjukkan datanya. Ya, ini. Little children. Oke, katanya yang 18 itu bukan. Ini masih punya Rita Wahyu lah ya. Jangan bilang saya nggak baca secara ini loh.
Makanya baca itu yang adil dong. Kamu yang harus adil nih, lihat ini. Ini 31:18. Anak-anak ini, ada tanda merah nih, kita ketik lagi nih. Hataf. Nih. Ya kan? Nah, nih. Hataf. Ini yang ke-18 ya. Nih, apa nih yang kiamat? Apa? Children, little one. Anak-anak. Bayi umur 3 tahun lebih 1 hari. Masa masih nggak dipercaya sih? Loh, ini sudah jelas-jelas saya sudah tunjukkan secara langsung ya. Saya bukakan dari punya Ibu Rita Wahyu, linknya punya Ibu Rita Wahyu. Di sini juga dijelaskan anak-anak kecil. Masih nyangkal gimana sih ceritanya? Nah, kalau kita bicara tentang umur Aisyah, itu ini saya bukakan ya. Kebetulan saya Muhammadiyah. Ini dari Suara Aisyah nih, Suara Aisyah ya. Di majalahnya itu dijelaskan bahwa umur Aisyah itu enggak seperti itu, enggak seperti 6 tahun, karena di situ ada tawahum fil qaul. Ini enggak kompleks ya, namanya hadis kan ya. Hadis itu sesuatu yang ada pengkajian di situ, dan itu sah-sah saja. Kalau Bible kan sudah pakem tuh, enggak bisa berubah-berubah. Beda dengan hadis. Kalau Bible itu sudah pakem. Sayangnya kiamat tidak mengikuti apa yang dikatakan dikatakan Yesus. Yesus katakan, turutilah dan lakukanlah segala. Di sini tidak bilang para rasul, nggak ada para rasul, itu tafsiran lagi. Katanya nggak mau terima tafsir. Katanya nggak mau pakai website. Tadi pakai website. Lihat ya, turutilah. Ini saya pakai ayat ini. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan. Jadi kalau orang-orang Yahudi ngajarin kalian bahwa ini loh, boleh budak itu anak-anak bayi umur 3 tahun lebih 1 hari itu boleh kamu gauli. Ya. Ini baca di Alkitab Sabda tentang budak dan perbudakan. Gini. Ini, lihat. Jadi budak itu ya, seorang budak laki-laki atau perempuan biasanya dianggap milik orang atau orang lain tanpa properti ya. Orang lain tanpa hak, dan seperti setiap bentuk milik pribadi. Jadi milik pribadi dapat dipakai atau digunakan dengan cara apapun sesuai kemauan pemilik. Mau dizinahi kek, mau dipukul kek. Ya, nanti saya tunjukkan ya. Sebentar, di pause dulu waktu saya. Ya. Bentar ya, kiamat juga. Minta permintaan kiamat. Saya nggak lihat kamu di mana. Minta permintaan nggak ada di sini. Saya udah cari ke bawah nggak ada. Di permintaan. Saya udah cari-cari nggak dapat. Nggak ada, kabur ya. Saya udah cari-cari nggak ada. Ini di permintaan aja. Di permintaan kiamat. Soalnya di sini nggak ada ini. Nggak ada, saya lihat di sini. Bentar ya Ustaz. Iya. Permintaan kiamat. Mungkin kena itu kali ya. Soal tiba-tiba jatuh. Nggak ada ini, minta permintaan. Permintaan. Tidak ada kabur ya teman-teman, tidak ada kabur ya. Oke. Waktu saya silakan ya. Jadi misalnya nih ya, budak ya, apabila seseorang memukul budaknya, laki-laki atau perempuan, aduh, Allahu Akbar, sudah azan, dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Jadi kalau dia mati, budaknya dipukul, itu nggak apa-apa, dibalaskan dia. Tapi kalau budaknya itu nggak mati ya, hanya jika budak itu masih hidup sehari 2, maka janganlah dituntut belanya. Jadi budak itu mau diperlakukan bagaimanapun di dalam Bible itu, mau dia diinjak, mau dia dibanting, dilempar ke laut, diperkosa, disetubuhi rame-rame,
Budak, termasuk budak yang anak kecil tadi itu yang nggak bisa dibantah kiamat itu, budak umur 3 tahun lebih 1 hari, mau dipukul, mau dibanting, mau diapapun, itu adalah miliknya sendiri. Tuannya kalau melakukan itu tidak boleh diapa-apakan. Keluaran 21 nomor 21. Ini ndak barbar gimana ini kalau kayak gini nih. Budak umur anak 3 tahun, makanya ngaca gitu loh. Ngaca. Oke, ini saya masuk waktu azan di sini, maghrib, saya harus sholat maghrib. Nanti kita Saya lanjutkan. tunggu ya. Saya tunggu. Enggak gini. Ini sudah 2 jam ini. Ini sudah waktunya 2 jam. Saya ada kerjaan yang lain juga. Anda nggak bisa. Nanti kita lanjutkan di lain waktu ya. Oke, saya pikir enggak, belum closing, ya belum sudah lah. closing. Saya ada urusan yang lebih penting. Baca. Saya lebih pentingkan sholat daripada ini. Panas dia. Panas dia. Oke, sudah. Sampai jumpa ya. Ya, saya mau sholat. Ada urusan. Kita akan tunggu. Mbak Ica, waktunya tadi Mbak Ica bilang 2 jam, ini sudah lebih 2 jam. Tapi nggak ada. Saya ada kerjaan yang lain. juga soalnya. Sekarang waktu sholat. Belum ada 2 jam. Sudah lebih 2 jam dari tadi ya, dari sejak awal kita. Kaidahnya dibongkar. Itu masih dikit alwan. Saya ada hal yang lebih penting, tidak cuma kerjaan ini. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya. Di kekristenan tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Waktunya sholat. Iya, sholat boleh sholat. Maksudnya kita tunggu. Ya, Ica, moderator host itu santai aja. Nanti kan masih ada waktu lain. Iya. Nggak usah santai aja. Mencret. Oke ya, assalamualaikum. Memang mencret, Alwan itu mencret kalau udah ditantang. Itulah Islam. Udahlah. Itu. Jadi kalau mau tema budak, itu malah mencret mereka itu. Makanya kabur. Susah Gitu. ya. Belum ada close Ya, statement. aku jelaskan. Iya, silakan. Aku jelaskan ininya jawabannya. Jadi memang tukang pelintir dia itu. Biasa kalau antikris itu memang kayak begitu. Nih ya. Jadi ini tadi udah dijelaskan. Bahkan kemudian dia itu nggak mau nunjukkan bawahnya. Yang mana tadi tuh saya nggak menolak. Di sini dikatakan hataf, di sini dikatakan bataf. Itu tidak ada yang saya tolak. Memang di situ anak-anak. Dan apakah kemudian anak-anak umur 3 tahun ini disetubui? Kan tidak pernah itu dikatakan tertulis di dalam Alkitab. Makanya itu tadi saya katakan tafsir-tafsir dari Yahudi yang mereka adalah penyesat. Karena ajarannya Musa itu tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah menyimak ya dialog debat antara Ustaz Alwan dengan siapa? Mbak Rati gitu ya. Nah, inilah apa alasan saya kemudian tidak mau meladeni si kiamat ini. Karena percuma membahas Islam harus berdasarkan Al-Quran, harus berdasarkan hadits. Itu membahas Islam. Nah, bagaimana kalau kita mengkritisi Islam? Mengkritisi Islam itu yang harus tahu disiplin ilmunya. Misalnya mengkritisi hadits atau mengkritisi ajaran Islam. Berarti jangan sekali-sekali mengkritisi dengan menggunakan terjemahan, tapi kudu tahu original teks daripada sumber yang kita gunakan untuk mengkritisi. Bagaimana kemudian seorang mampu mengkritisi misalnya sebuah komputer, sementara dia tidak mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam komputer? Itu nggak bisa. Nah, sedangkan orang yang bodoh itu akan ngeyel mempertahankan argumentasinya, akan ngotot mempertahankan argumentasinya. Itu orang bodoh. Itu orang bodoh. Sudah tahu dirinya nggak ngerti original teks Al-Quran, nggak ngerti original teks hadits, tapi percaya diri kemudian ingin mengkritisi ajaran agama Islam. Ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Ini adalah sesuatu yang tidak normal. Kenapa? Ya, karena bagaimana mungkin kemudian ingin memberikan sesuatu pernyataan salah dengan hanya mengikuti instruksi
atau apa yang dibaca di dalam terjemahan yang ia dapatkan. Sama dengan kitab-kitab yang dia lihat di dalam link-link. Apa sih yang tidak bisa kemudian diedit oleh mereka hari ini? Apa sih yang kemudian tidak bisa mereka buat hari ini dengan tujuan ingin menyesatkan umat Islam? Makanya para ulama kita, orang-orang hebat kita di Islam, begitu melihat si kiamat ini itu hanya sampah. Tidak perlu diladenin. Gak perlu diladenin. Kenapa? Kita sudah mengimani Islam itu adalah kebenaran absolut. Dan kita tidak punya kewajiban untuk menjelaskan, menerangkan materi-materi yang dinistakan, yang dihujatkan oleh kiamat atau sirati. Gak perlu. Untuk apa? Sebab dia tidak dalam keadaan ingin belajar, tapi dalam keadaan ingin menghujat. Berbeda dengan saudara-saudara kita Kristen yang lain yang bertanya tentang Al-Quran, yang tujuannya memang ingin tahu. Sementara si kiamat ini bukan ingin tahu, dia so tahu dan ingin ngajarin kita. Jadi untuk apa? Cukup sekali dua kali ketika kita sudah menerangkan. Kalau dia kemudian ternyata tidak ada keinginan untuk belajar mengetahui, ya sudah kita tinggalkan. Makanya kami dari Apologet Muslim itu jarang ya mau meladeni si Rati ini gitu. Karena kenapa? Dia akan ngotot dengan materi yang dia bawa. Dia akan mempertahankan itu. Mau benar mau salah, dia akan mempertahankan itu. Dan kalau kita tunjukkan data yang sesungguhnya, data yang valid, data yang sahih, dia akan mengatakan, oh berarti di Islam itu ada dua pandangan. Yang satu ulamanya mengatakan seperti ini, yang satu ulamanya akan mengatakan seperti ini. Padahal yang dia bawa itu belum tentu adalah ulama. Belum tentu yang dibawa itu adalah sesuatu yang benar-benar dari tulisan seorang ulama. Belum tentu. Justru dengan adanya penjelasan-penjelasan yang bawa, membuktikan bahwa di kalangan mereka memang ada yang sangat benci terhadap Islam. Dia buktikan dengan cara seperti ini. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, kita sudah lihat bagaimana kemudian kekurangan-kekurangan si kiamat. Seperti yang sering saya katakan, bagaimana mungkin kemudian saya ingin mengatakan Kristen itu sesat, sementara di kitabnya yang data yang saya gunakan tidak sesuai dengan data yang mereka punya. Tapi saya berani mengatakan itu karena data yang saya pegang itu juga adalah data yang mereka pegang. Ya. Apa yang saya bacakan misalnya Yohanes 1 nomor 1, itu juga yang ada di mereka. Berbeda dengan kita. Si Rati membawa satu narasi yang tidak ada di kita. Kalau dikatakan ini sahih, apa pembuktiannya? Mana original teksnya? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu sahih sementara Anda tidak bisa bahasa Arab? Anda tidak bisa baca kitab Gondol. Anda mengatakan itu sahih karena terjemahannya hanya mengatakan di situ mengatakan sahih. Bagaimana kalau itu editan? Sama seperti kitabnya yang hanya editan, terjemahan. Bagaimana bisa dikatakan itu adalah sebuah kebenaran? Sedangkan bukti akuratnya adalah kitabnya mereka terjemahan, dan kemudian ternyata terjemahan ini tidak berkesesuaian dengan original teks. Nah, apakah kita mau terjebak dengan terjemahan-terjemahan yang dia bawa? Nggak mau kita. Layaknya dia terjebak dengan terjemahan kitabnya oleh oleh tokoh-tokoh agama mereka sendiri. Kita nggak mau. Umat Islam nggak boleh terjebak di terjemahan yang ada. Umat Islam harus merujuk kepada original teks yang ada. Nah, siapa yang mengetahui original teks? Para guru-guru kita. Tanyakan kepada mereka yang memang sudah pakar. Jangan tanyakan kepada terjemahan yang ada, jangan tanyakan kepada link-link. Kan gitu. Nah, sementara mereka terjebak di terjemahan, baik di Bibelnya maupun di dalam narasi-narasi yang mereka bangun, yang dia bawa terkait dengan ajaran agama Islam. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, karena di sini sudah Isya. Ini sengaja saya live-kan untuk membuktikan bahwa betapa dangkalnya si Rati ini. Dia punya senjata hanya untuk mengatakan ini loh seperti ini, sahih ini. Padahal yang dia bawa itu hanya remah-remah. Layaknya kitab terjemahan perjanjian lama itu remah-remah yang tidak berkesesuaian dengan kitab aslinya.
Oke, sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Ini ilmu yang sangat berharga. Kita doakan Dinda Alwan, Ustadz Alwan kiranya sehat dan panjang umur serta istiqomah dan tetap mendampingi Bang Zuma di dalam menjalankan Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Baik sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.